Anak-anak, sebelum pelajaran kita dimulai, kita awali dengan doa. Sebelum berdoa, kita bangkit berdiri dulu. Kita mulai dengan iya. Sudah tahu semuanya ianya? Sudah. Mari kita sama-sama tepuk sahabat Yesus. Halo Yesus, itu Yesus, dekat Yesus, asik. Oke, terima kasih. Satu orang meminta untuk bawa ke dalam doa. Saya minta Vika. Dari situ saja. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang aku mengembangkan diri bersama orang lain. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami mampu memahami permin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Materi pembelajaran kita hari ini tentang aku mengembangkan diri bersama orang lain. baik. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah kita diminta untuk mengenal dan menerima diri yang berkembang bersama orang lain serta mampu mensyukurinya dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Baik, anak-anak, pribadi, kita sebagai pribadi, artinya itu kita sebagai seorang individu yang unik. Kemudian sebagai makhluk sosial, kita tentu berelasi dengan sesama, saling berhubungan dengan sesama. Kira-kira sesama itu siapa? Sesama itu adalah orang lain. Setiap hari kita selalu berjumpa dengan orang lain, baik di rumah, sekolah, dan juga di lingkungan tempat kita tinggal. Kira-kira di rumah, siapa saja yang kita temukan di rumah? Orang tua. Siapa lagi? Saudara. Kalau di lingkungan tempat tinggal, di masyarakat, siapa saja? Kemudian di sekolah, Teman-teman dan juga ada bapak dan ibu guru. Luar biasa. Tepuk semangat dulu kita. Tepuk semangat. Baik, dalam pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan bagaimana aku mengembangkan diri bersama orang lain. Dalam tahap perkembangan kita, kalian tentu membutuhkan banyak orang, yaitu orang lain, termasuk tadi seperti yang kalian sebutkan orang tua, kemudian teman, kemudian tetangga. Dalam pembelajaran kita hari ini, kita ditantang dengan sebuah persoalan. Persoalan itu merupakan persoalan dari seorang sahabat kita yang apakah kita semua di sini, di kelas 4 ini, semua memiliki orang tua kandung masing-masing? Ya, Bu. Tinggal bersama kedua orang tua masing-masing? Ya, Bu. Memiliki saudara? Ya, Bu. Adakah yang tidak memiliki saudara di sini? Ya, Bu. Luar biasa. Tepuk tangan bagi kita. Baik. Dalam sebuah cerita nanti dikisahkan ada seorang sahabat kita namanya Diandra. Dia memiliki persoalan hidup. Persoalan hidup yang dia alami di mana dia memiliki sebuah kisah pilu yang sangat menyedihkan. Kira-kira apa kesedihan yang dialami? Coba kita simak sama-sama ya. Baik, namanya Diandra. Coba kita lihat sama-sama di layar nih. Ini dia punya cerita. Diandra ini adalah seorang gadis kelahiran 2008 yang saat ini baru saja masuk SMP. Di usia remajanya yang
ia harus merasakan bagaimana sakitnya merasakan perpisahan ayah ibunya. Entah karena alasan apa, orang tuanya bisa mengambil keputusan untuk bercerai. Dua orang tuanya bercerai. Menerima kenyataan bahwa orang tuanya telah resmi berpisah sangatlah berat untuk diri dan Diandra. Ia terpaksa harus memilih salah satu di antaranya. Apakah dia mengikuti ayah atau ibunya? Dan itu merupakan pilihan yang sangat sulit untuk Diandra. Tapi sesulit apapun, ia harus bisa mengambil keputusan. Keputusannya ia harus memilih tinggal bersama sang ibu. Rasanya Diandra memang tidak bisa jauh dari ibunya. Baginya, ibunya adalah segala-galanya bagi dirinya. Dan sang ibu tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun, kecuali jika mati. Sambaran. Baik, ceritanya demikian. Dari cerita yang baru saja kita dengar, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Setelah masuk teks kita suci nanti kita masuk dalam sebuah kelompok diskusi. Tapi untuk sekarang, Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Ibu harap kita bisa menjawabnya. Dari cerita tersebut, kira-kira apa persoalan utama yang dialami oleh teman kita Diandra tadi? Tika? Perceraian kedua orang tuanya. Persoalan yang dialami oleh Diandra adalah perceraian kedua orang Tuanya. Kedua orang tuanya hidup berpisah. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jika hal ini dialami oleh teman kita yang ada di kelas ini, misalnya salah satu teman kita mengalami masalah atau hal yang sama seperti yang dialami oleh Diandra, apa yang harus kita lakukan? Ayo, Selo. Menghiburnya. Kemudian apa lagi, Fedi? Memberikannya apa? Semangat. Apalagi Fion? Ya, membantunya. Kita bisa bantu dalam apa lagi dong? Doa. Baik. Sebagai manusia yang beriman pada Tuhan, jika kita mengalami masalah seperti yang dialami oleh Diandra, tentu kita meminta apa? Doa kepada Tuhan agar kita bisa keluar dari persoalan yang terjadi. Baik, setelah Diandra mengalami masalah perpisahan kedua orang tuanya, kira-kira apa yang dialami oleh Diandra? Sahabat Jason? Sedih. Apalagi? Aulia? Hidupnya hancur. Yang lain? Selo? Masa kecewa. Dia merasa kecewa. Dia kecewa kenapa? Karena wih, luar biasa. Semangat lagi. Tepuk semangat. Baik, anak-anak. Dari kisah Diandra ini tadi, bahwa kisah pilu yang dialami oleh Diandra ini mengajarkan kita kepada kita bahwa pentingnya kehadiran kedua orang tua dalam hidup. Betul atau tidak? Betul. Tadi sudah tanya apakah kita di sini memiliki orang tua? Ya, tentu. Kita tidak mungkin ada tanpa orang tua. Orang tua itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita ini adalah titipan Tuhan melalui kedua orang tua kita masing-masing. Maka tugas kita adalah wajib mensyukurinya melalui berbagai perbuatan-perbuatan baik kepada orang tua kita masing-masing. Kira-kira apa contoh perbuatan baik kita kepada orang tua?
kehidupan itu, apalagi kalian yang masih anak-anak itu, sangat penting kehadiran orang tua dalam hidup. Karena orang tua memiliki tanggung jawab penuh dalam mendidik dan membimbing kita sebagai anak. Jika saja orang tua kita mengalami perpisahan seperti yang dialami oleh Diana, tentu seorang anak merasa sedih seperti yang kalian jawab, sedih, kecewa, hancur, bahkan mengalami trauma sepanjang hidup. Betul? Betul sekali. Ya, bahwa keluarga itu pada dasarnya memang adalah sebuah harta yang paling berharga dalam hidup. Kemudian cinta yang paling tulus pun datangnya dari apa? Dari siapa? Dari keluarga. Ingat, keluarga tadi bukan hanya kedua orang tua, tapi juga orang lain. Kalau di masyarakat ada tetangga, di sekolah ada bapak dan ibu, guru. Baik, besarnya cinta keluarga itu mengalahkan emosi jiwa, dan saat itulah cinta yang sejati sesungguhnya terbentuk. Bagi Diandra, akan bagi kita semua yang ada di kelas ini, bahwa hadiah terbesar dari Allah yang bermakna adalah sebuah keindahan, kebahagiaan, dan keharmonisan dari sebuah keluarga masing-masing. Tetapi apa jadinya jika keharmonisan itu tak pernah ia rasakan, tak pernah kita rasakan? Itulah yang dialami oleh Diandra, seorang anak perempuan yang sudah berusia remaja yang mengalami perpisahan kedua orang tua. Baik, sebelum lanjut ke cerita kita suci, apakah di kelas kita ini adakah yang mengalami hal yang sama seperti Diandra? Ada? Tidak? Luar biasa. Bahwa keadaan keluarga kita masih utuh. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, kita harus mensyukurinya, dan kita terus berdoa agar kedua orang tua kita selalu harmonis, selalu bahagia, agar dalam tumbuh kembang kita setiap hari kita selalu di bawah perlindungan kedua orang tua kita masing-masing. Ya, baik. Dari kisah ini, dari masalah yang dialami oleh sahabat kita, Ibu akan membacakan sebuah teks kitab suci yang ada kaitannya dengan ada hubungannya dengan masalah yang dialami oleh teman kita ini. Ya, ceritanya tentang, coba kita lihat sama-sama, tentang Yesus. Baik, cerita ini bersumber dari cerita kitab suci dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Coba kita baca sama-sama. Yesus dan saudara-saudaranya lalu pergi dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyusul orang menghakimi dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada dalam
Diandra pada cerita Jahtiz. Apa pesan Yesus? Ada di dalam. Silakan biar kembali teks kita suci. Sudah? Nomor 5, nomor terakhir, agar Diandra tidak larut dalam hancuran akibat perceraian orang tuanya. Apa yang harus kamu lakukan sebagai sahabatnya? Apa yang harus kita lakukan? Sebagai sahabat Diandra maksudnya. Sudah? Kalau sudah mulai dari kelompok 1 silakan presentasikan di depan kelas. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? 4. Sudah? Silakan. Dari kelompok 1 silakan atas jawabannya. Maju, cepat. Selo berdiri semua. Anggota kelompok maju. Kelompok 2 siap? Langsung saja punya jawaban dari 5 pertanyaan yang sudah disiapkan. Silakan. Yesus dan sanak saudara-saudaranya. Barang siapa yang nomor 2, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, ialah saudara laki-laki, ialah saudara perempuan, ialah ibu. Nomor 4, mengalami perpisahan orang tua. Nomor 5, menghibur, memberi Motivasi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Maju kelompok 2. Silakan. 1. Yesus dan sanak saudaranya. 2. Saudara. 3. Melakukan hal yang baik, misalnya saling menolong. 4. Pentingnya hidup dalam persaudaraan sejati. 5. Menghiburnya, membantu mendoakan agar ibu dan ayahnya kembali bersatu. Luar biasa untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Silakan kembali. Ya, baik anak-anak, dari cerita yang baru saja kita simak tadi tentang Diandra dan juga cerita kitab suci bahwa orang mengakui bahwa Yesus itu memiliki orang tua sama seperti kita. Dia juga memiliki orang tua dan sanak saudara. Orang tua Yesus itu siapa? Dari jawaban kalian tadi sudah melengkapi apa yang ibu sudah siapkan di sini. Baik, dalam hidup itu pentingnya sebuah persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati itu maksudnya kita harus saling mengasihi, mencintai, memperhatikan satu dengan yang lain tanpa pamrih sesuai dengan kehendak. Kemudian saling mencintai, memperhatikan satu dengan yang lain tanpa pamrih. Itu yang disebut dengan persaudaraan sejati. Baik, berkaitan masalah perceraian orang tua yang membuat perasaan Diandra saat ini sangat hancur. Diandra menjadi seorang anak yang broken home itu artinya anak yang mengalami perpisahan kedua orang tua. Itu akibat perceraian. Kalau di kelas kita tadi mungkin saja yang orang tuanya tidak bersama saat ini itu bukan karena perceraian tetapi karena merantau untuk mencari nafkah. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Malaysia,
tua. Bagaimana ungkapan syukur kita atas kehadiran orang tua dalam mendidik, dalam menghadirkan kita ke dunia, dalam mendidik kita dan membimbing kita sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu menjadi tugas apa tadi? Tugas rumah. Itu akan dikumpulkan dalam pertemuan kita minggu berikut. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita pada hari ini tentang aku bertumbuh, aku mengembangkan diri bersama orang lain sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Silakan bangkit berdiri.